Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan belajar tentang Excel yang membahas fungsi logika if. Nah, bersama saya Anjar, mudah-mudahan kalian bisa baik dan mudah memahaminya. Oke, kita lanjut ke materinya. Fungsi if adalah salah satu fungsi di dalam Excel dalam kategori atau kelompok logika yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Excel. Biasanya itu ada keadaan true atau kondisi yang terpenuhi, ada keadaan false atau kondisi yang tidak terpenuhi. Contoh, misalnya di sini saya buat true, lalu sebelahnya false. Nah, misalnya keadaan true-nya malam, otomatis false-nya siang. Keadaan true-nya ya, keadaan false-nya atau kondisi false-nya itu tidak. Keadaan true-nya putra, keadaan false-nya putri. Ya, jadi di sini untuk fungsi if itu ada dua kondisi, ya, itu yang saling berbeda. Intinya seperti itu. Nah, biasanya menggunakan operator pembanding. Itu sama dengan, atau lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Oke, kita masuk ke soal. Di sini saya punya tabel contoh data hasil tes siswa, di mana tabel tersebut mempunyai dua kolom yang kosong dan mesti diisi secara otomatis ketika kita menginput datanya. Ya. Jadi kenapa saya warnain seperti ini? Kita bedakan agar mudah. Pertama, yang atas ini adalah fill, yang berwarna kuning adalah fill itu bisa disebut jenis data, ya, fill jenis data. Oke, selanjutnya yang berwarna abu-abu ini adalah file. Saya ketik dulu, atau isi data. Oke. Yang terakhir ini adalah kondisi yang mesti dipenuhi, ya, kondisi yang mesti diisi dengan rumus fungsi logika. Oke, sebelum kita mengisi rumus logikanya, kita baca dulu kondisinya.
Misalnya di kolom status kita baca ini, kondisi status jika nilai di atas 75 maka statusnya baik. Nah, 75 ini sebagai patokan kita. Kalau misalnya nilainya 75 maka dia statusnya baik. Dan jika di bawah 75 maka statusnya tes ulang. Oke, yang akan menjadi patokan adalah nilai 75 ya. Pokoknya di atas 75 dia akan baik, di bawah 75 dia akan tes ulang. Nah, kita lihat di sini operator. Ini ada sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Oke. Pertama, dalam pokoknya setiap rumus di dalam Excel itu harus diawali sama dengan, ya, sama dengan fungsi logikanya if, lalu sel kuncinya, ya, kita akan buat tes logika berdasarkan sel kunci. Nah, sel kuncinya tadi di kondisi status tersebut di bawah kondisi status jika nilai. Nah, berarti ini adalah kolom nilai. Sel kuncinya berarti yang ada di sebelahnya di kolom nilai, ya. Berarti 80. Nah, 80 ini alamatnya D4, kolom D baris 4. Oke, D4. Selanjutnya kita pakai operator. Nah, di sini kan jika nilai di atas 75, ya, berarti lebih dari, sama dengan. Ya, ini harus pakai sama dengan. Nanti kita bedakan pakai sama dengan atau tidak pakai sama dengan, itu hasilnya akan berbeda. 75 maka, nah, titik koma ini biasanya maka, dibaca maka, atau bisa jadi penyambung dari sebuah fungsi. Oke, maka, nah, setelah ini adalah kondisi terpenuhi, ya. Setelah ini adalah kondisi terpenuhi. Nah, kondisi terpenuhinya jika tadi adalah maka statusnya baik. Nah, di sini kita kutip 2 baik, kutip 2 lagi. Nah, titik koma. Oke. Sekarang langsung kita kondisi yang tidak terpenuhi. Nah, kutip 2 tes ulang. Oke, kalau sudah berarti tutup kurung. Oke, nah, ini kita enter. Seharusnya nilai 80 itu kalau kita ketik secara manual, seharusnya dia karena di atas 75 dia itu baik, ya. Nah, ini kita enter. Nah, isinya akan baik. Kita ulangi yang bawah. Sama dengan if, buka kurung, D5, ya. Karena di sebelahnya 60, D5 lebih dari, sama dengan 75, maka baik, kutip 2 baik, jangan lupa kutip 2 nya, titik koma lagi, kutip 2 tes ulang.
sebelum saya enter, saya akan menjelaskan bentuknya dulu. Ini adalah tes logikanya. Yang saya blok adalah tes logikanya. Kita sudah buat tes logikanya. Terus yang ini adalah kondisi true-nya. Nah, yang ini adalah kondisi false-nya atau kondisi tidak terpenuhi. Nah, ini kurang betul. Oke. Kita enter. Nah, kita ulang. Sekarang kita bedakan apabila yang 75 ini kan nilainya 75 nih, apabila tidak pakai sama dengan. Nah, tes ulang ya, karena dia nilainya 75 itu berada sama dengan dia sudah batas, berarti kan masuknya baik. Jadi di sini saya terapkan pakai sama dengan. Nah, seharusnya dia sudah baik, gitu ya. Oke. Ini kita lanjut ke ruang. Di kondisi yang kedua, lihat di sini. Kondisi ruang, jika jenis kelamin putra masuk ke ruang 1 dan jika putri masuk ke ruang 2. Oke. Di sini kita pakai sama dengan dulu. Lalu if buka kurung. Nah, sel kuncinya pakai jenis kelamin. Nah, di sini kan kondisi ruang jika jenis kelamin, ya, berarti jenis kelaminnya yang di sini nih, ya, yang di C4. C4, oke. Terus pakai apa operatornya? Nah, kalau ini langsung sama dengan, ya, karena tidak berbentuk angka yang di atas, yang di bawah, ya. Ini pakai sama dengan. Jadi bukan pembanding lebih dari atau kurang dari, ya. Nah, sama dengan putra, ya, maka kutip 2 ruang 01 kutip 2, ya, titik koma. Oh iya, biasanya di dalam Excel itu kadang-kadang itu settingannya berbeda-beda. Jadi seandainya kalian kutip 2-nya rumusnya sudah sama, ya, rumusnya sudah sama, tapi masih salah, bisa jadi kalian bisa diganti kutip 2-nya ini pakai koma, ya. Titik komanya pakai koma. Titik koma pakai koma, ya. Ruang 02 tutup kurung. Nah, kita buktikan harusnya ini isinya putri. Oke, bentar. Ada kesalahan. Tadi ada kesalahan ini, name, ya. Ini karena apa? Karena logical testnya atau tes logikanya ini berupa teks, ya. Ini harus pakai kutip 2. Nah, seperti ini, ya. Pakai kutip 2. Nah, dia akan langsung otomatis putri ruang 02, ya. Kita ulang lagi. Sama dengan if buka kurung C5, ya, syarat kunciannya C5 sama dengan kutip 2 putra
titik 2, titik koma, titik 2, 201, koma, titik koma, titik 2, 202, titik koma, titik kurung. Oke, nah dia akan otomatis ya. Jadi seandainya nih ini saya ganti Anggi, jenis kelaminnya putra, dia akan pindah. Nah, dia akan pindah jadi ruang kosong. Nah, ya, ruang 01. Ini kita ganti lagi putri. Nah, dia pindah ke ruang 02. Oke, sisanya itu lanjutkan oleh kalian sebagai latihan. Nanti dikumpulkan ya, nanti dikumpulkan melalui media yang sudah ditentukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.